Ini adalah salah satu jenis dari imunodefisiensi primer, yaitu cacat pada pematangan limfosit. Jadi banyak imunodefisiensi bawaan atau primer itu hasil dari kelainan genetik, itu sebagai dampak abnormalitas genetik yang menyebabkan hambatan pematangan pada limfosit B, limfosit T atau kedua limfosit tersebut. Kita lihat di sini pada gambar terkait dengan imunodefisiensi primer yang disebabkan oleh cacat genetik pada pematangan limfosit. Jalur pematangan limfosit itu kan namanya jalur kinase 3 ya, JAK3. Itu suatu kinase yang berperan dalam proses pensinyalan berbagai macam reseptor sitokin. Artemis ini yaitu protein yang berperan dalam rekombinasi gen reseptor antigen. Kemudian ada BTK. BTK ini adalah Bruton tirosin kinase, yaitu kinase yang menyalurkan sinyal dari reseptor pre-B ya ke BCR ya. Kemudian JAP70 itu adalah kinase yang berperan dalam proses pensinyalan TCR. Dan protein TAP itu akan mengirimkan peptida untuk dipresentasikan oleh molekul MHC kelas 1 ya. MHC kelas 1. Kemudian adenosin deaminase atau ADA ya. Kita bisa lihat di situ ada simbol-simbol pada gambar tersebut. Kemudian ada common lymphoid progenitor atau CLP. HCS itu hematopoietic stem cell, kemudian ada purin, nukleosida phosphorylase dan recombination active gen. Jadi salah satu jenisnya ketika cacat pada pematangan limfosit itu ada namanya severe combinant immunodefficiency, itu kelainan kerusakan pada kedua sisi sel B dan sel T sistem imun adaptif, sehingga diklasifikasikan sebagai imunodefisiensi kombinasi yang berat atau SCID ya. Ini bisa disebabkan karena mutasi ya. Kemudian adanya defisiensi ADA dan PNP ya. Pada gambar ini bisa kita lihat ada ADA dan PNP. Salah satunya juga penyebab imunodefisiensi kongenital ya. Kemudian mutasi lainnya juga misalnya mengakibatkan kelainan dengan X-linked SCID yang diakibatkan oleh mutasi gamma C ya. Sini adalah tabel terkait dengan penyakit SCID, penyakitnya itu X-linked SCID, defisiensi fungsionalnya, penurunan nyata sel T dan sel B karena tadi tidak mengalami pematangan ya, atau bertambah penurunan serum IG ya. Kemudian ada penyakit autosomal resesif SCID karena defisiensi ADA dan PNP. Ini adalah jenis-jenis penyakit yang disebabkan kerusakan genetik, yaitu yang dinamakan dengan imunodefisiensi primer ya. Ada autosomal SCID resesif karena kekurangan atau defisiensi ADA dan PNP. Fungsi defisiensinya penurunan yang progresif pada sel T dan sel B, kebanyakan sel T. Mekanisme kerusakannya ini
Defisiensi ADA dan PNP menyebabkan akumulasi metabolit toksik dalam limfosit. Kemudian SCID autosomal resesif karena penyebab lain ya. Fungsi defisiensinya ini adalah penurunan sel B dan sel T serta penurunan serum Ig ya. Mekanisme kerusakannya itu karena defek maturasi sel B dan T atau cacat pematangan sel B dan sel T itu disebabkan karena mutasi pada gen RAG dan gen lainnya yang berperan dalam rekombinasi VDJ atau sinyal interleukin 17R ya. Kemudian imunodefisiensi sel B, penyakitnya itu S-linked A gamma globulinemia. Defisiensi fungsionalnya penurunan semua isotip Ig serum dan penurunan jumlah sel B. Defisiensi rantai berat Ig, defisiensi fungsionalnya defisiensi subkelas IgG terkadang berhubungan dengan tidak adanya IgA dan IgE. Nah, mekanisme kerusakannya ini delesi kromosom meliputi lokus rantai berat Ig pada 14q32. Ini pada lengan kromosom yang ada lengan P, ada lengan Q ya. Jadi ada lengan panjang, kromosom itu ada lengan pendek. Ini pada kromosom nomor 14, lengan pendek dengan nomor 32 ya. Kerusakannya di situ. Kemudian ada kelainan pematangan sel T atau gangguan muterosis sel T ya. Penyakitnya itu sindrom DiGeorge ya. Sindrom DiGeorge ini defisiensi fungsinya penurunan sel T, sel B normal, Ig serum normal atau menurun. Mekanisme kerusakannya kelainan pertumbuhan kantong brankial ketiga dan keempat mengakibatkan hipoplasia timus. Ini adalah gambar tentang imunodefisiensi kongenital yang berhubungan dengan cacat pada aktivasi atau kerusakan pada aktivasi dan fungsi efektor. Jadi, kerusakan pada aktivasi dan fungsi limfosit. Ini ada gangguan pada respon sel B ya. Gangguan produksi antibodi dapat terjadi karena kelainan sel B atau sel T helper ya. Di sini ada APC atau antigen presenting cell ya. Antigen presenting cell, kemudian ada sel T naif. Ini terjadi gangguan pada sinyal kompleks TCR mengakibatkan defisiensi MHC kelas 2 dan terjadinya mutasi STAT3 ya. Sehingga sel TH17, sel TH1 ini terjadinya inflamasi neutrofil ya. Kemudian sel T teraktivasi, kemudian ini common variable imunodefisiensi ya di sini. Kemudian terjadinya mutasi AIDS atau autosomal hyper IgM syndrome. Kemudian juga defek isotip Ig selektif, terjadi mutasi ligan C di CD40. Ini sindrom hyper IgM X-linked, makrofag teraktivasi ya, ini makrofag teraktivasi, kemudian juga ini sel plasma yang memproduksi antibodi ya. Di sini jadi imunodefisiensi kongenital atau primer dapat diakibatkan oleh kelainan genetik pada ekspresi molekul yang dibutuhkan untuk presentasi antigen pada sel T. Nah, proses pensinyalan reseptor antigen limfosit T atau B, kemudian diaktifasi sel T helper terhadap sel B dan makrofag. Nah, serta diferensiasi sel B yang memproduksi antibodi. Nah, contoh yang menunjukkan tempat di mana respon imun mungkin dapat dihambat. Jadi, respon imun ini akan terhambat ketika terjadi tadi ya, defek genetik pada ekspresi molekul untuk presentasi antigen pada sel T dan proses pensinyalan reseptor antigen limfosit T atau B sehingga teraktivasilah makrofag ya, kemudian juga sel T, limfosit B, aktivasi sel T helper.
dan juga sel B ya.